Bismillah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita. Ya, insyaallah ini adalah hari majelis yang terakhir dari bahasan kitab Hadil Arwah, dan memang kita tidak bisa membahas seluruh dari bab-babnya. Namun alhamdulillah telah kita bahas sebagian besar babnya, dan kita akan bahas beberapa bab yang paling penting dari kitab ini. Di antaranya adalah al-babul tsalits wal khamsun, bab ke-53, fi dzikri nisaihim wa sararihim. Bab tentang pasangan-pasangan bagi para penghuni surga dan budak-budak di surga. Wasnafihinna wa husnihinna wa asafihinna wa jamalihinna az-zahir wal batin, dan jenis-jenis bidadari surga, kecantikan mereka, sifat-sifat mereka, kecantikan baik luar maupun batin, alladzi wasafahunallahu ta'ala bihi fi kitabihi, yang Allah sifatkan di dalam kitabnya. Ini bab yang amat disengani oleh Mas Manto dan teman-temannya. Ini bab tentang bidadari. Qala Allah Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadza alladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka diberi rezeki, mereka akan berkata, ini seperti rezeki kita dahulu di dunia. Namanya sebenarnya sama, rezekinya sama, tapi hakikatnya berbeda di surga. Wa utu bihi mutasyabiha, yang diberikan dahulu mereka di dunia itu mirip, dari segi nama mirip, bahkan dari segi nama sama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang mutahharah, disucikan, wahum fiha khalidun. Apa itu pasangan yang mutahharah? Jelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di halaman 470, wa in jarat sifatan 'ala al-wahid fatujra sifatan 'ala jam'i taksir ijra'an lahu majra jamaah. Mutahharah itu bisa jadi sifat bagi satu bidadari, bisa jadi sifat bagi banyak bidadari. Ka qaulihi ta'ala, wa masakina thayyibah. Seperti firman Allah, wa masakin, masakin banyak tempat tinggal, thayyibah, disifati dengan thayyibah. Adapun mutahharah di sini, allati tuhirat minal haidhi wal bauli wan nifasi wal ghaiti wal mukhati wal busaqi wa kulli qadharin wa kulli adhan yakunu min nisa'id dunya. Maksud mutahharah, disucikan, adalah pasangan yang disucikan dari haid, dari kencing, dari nifas, dari kotoran, BAB, dari ingus, dari ludah, dari segala macam kotoran. Dan segala macam kotoran pada wanita dunia itu nggak ada pada pasangan di surga. Wutuhira ma'adzalika batinuha minal akhlaqis sayyi'ah wa sifatil madhmumah. Dan di samping itu disucikan juga secara batinnya, sifatnya, dari akhlak-akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang buruk. Wa tuhhira lisanuha minal fuhsyi wal bada. Lisan mereka disucikan dari perkataan yang kotor lagi kasar. Wa tuhhira tarafuha min an tatmaha bihi ila ghairi zawjiha. Mata mereka disucikan dari melirik pasangan yang lain. Selalu dia hanya melihat kepada pasangannya.
sebagaimana ya diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, ya Al-Imam Ibnu Mubarak wallahu alam zahirnya di kitab zuhud, ya zahirnya di kitab zuhud, Imam Abdullah bin Mubarak meriwayatkan sampai Nabi SAW, walahum fiha azwaju mutahharah minal haidi wal ghaiti wan nukhamati wal busaqi, disucikan dari haid, dari kotoran, dari ya ingus dan ludah, ya sebagaimana juga diriwayatkan ya dari Abdullah bin Abbas, ya halaman 472, mutahharatun la yahidna wa la yuhdithna wa la yatanakhamna, ya mutahharah itu tidak haid, ya wanita surga itu tidak haid, tidak berhadas dan tidak ya membuang ingus, ya Masya Allah, ya disucikan dari kotoran-kotoran tersebut bagi para wanita surga. Ya. Di ayat yang lain halaman 473, ya Allah menjelaskan ya bagaimana pasangan-pasangan surga. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka dalam ya, kedudukan yang tinggi, terpercaya di surga, ya dan juga mata air. Yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin, yang mereka mengenaikan pakaian sundus dan istabrak. Sundus dan istabrak itu sama-sama jenis sutra. Mutaqabilin, mereka saling berhadapan. Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain, dan kami juga pasangkan mereka dengan hurin 'ain, ya bidadari yang hur 'ain, ya. Maka ini kemudian dijelaskan ya oleh Imam Ibnu Qayyim apa itu hur? Hur itu jam'u hawra, ya hur itu jamak dari hawra, ya fu'lun yang jamak dari fa'la, ya wazan fa'la. Wa hiya al-mar'atu syabbah al-hasna al-jamilah al-bayda syadidatu sawadil ain. Apa itu hur? Hur itu adalah wanita muda, ya bukan tua peot, bukan, muda, ya cantik, ya bagus, putih, ya dan sangat hitam matanya, ya matanya sangat hitam, kulitnya sangat putih, ya Masya Allah. Ini sifat dari bidadari surga. Sebagaimana dijelaskan oleh athar Mujahid, al-hawra allati yaharu fiha at-tarfu min riqqatil jildi wa safa'il launi, yakni yang matanya itu sangat putih, ya dan juga kulitnya sangat halus dan warnanya sangat ya murni, bening. Ya qala al-Hasan al-hawra syadidatu bayadil ain. Hawra itu putihnya mata, putih matanya itu sangat putih. Syadidatu sawadil ain, dan hitam matanya itu sangat hitam. Ya, itu makna dari al-hawra. Ya. Ya, ini kurang lebih tafsiran ya para ulama sama semakna dengan itu. Ya. Di halaman 475 ya ada bahasan secara bahasa Arab, ya wa fi shahah, ya atau as-sihah, itu kamus ya Al-Jauhari kalau tidak salah, ya karangan Imam Al-Jauhari. Kemudian ada di ringkas ya Mukhtar as-Sihah, itu yang banyak menyebar. Al-hawaru syiddatu bayadil ain fi syiddati sawadiha. Makna ya bidadari yang hawar matanya, yakni apa? Putih matanya sangat, yang kemudian dia memiliki ya hitam mata yang sangat. Imra'atul hawra bayyinatul hawar, ya wanita yang hawra yakni yang sangat jelas matanya seperti itu. Perbedaan antara hitam dengan putih matanya. Ya qala Abu Amr al-hawar an taswaddal ainu kulluha mithlu a'yunil dhiba wal baqar wa laysa fi bani adam hawarun. Ya inna qila lin nisa hurul uyuni li'annahunna syubbihna bidh-dhiba'i wal baqar. Ya. Kenapa dikatakan hawar? Karena matanya sangat hitam seperti mata pada rusa. Ya, mata pada rusa dan juga pada sapi. Ya, sayang saya lagi nggak bisa ini. Sebenarnya ada fotonya tuh rusa-rusa di negara Arab, terutama daerah Syam itu bagus sekali. Ya, rusanya bagus dan matanya itu biasa sebagai gambaran cantiknya mata. Ya, matanya bulat hitam besar. Mata rusa, ya? Iya, mata rusa. Atau seperti mata sapi. Ya, seperti mata sapi. Atau jangan pikirin jasad sapinya, ya, bukan, ini
tasbihnya hanya bab matanya saja, hanya dalam matanya saja. Ya, yang itu tidak ada mata manusia sebenarnya seperti itu. Tapi ya oleh karena itu wanita biasa diserupakan seperti itu dalam bab matanya, ya. Dalam bab matanya. Enggak, hitam, gelap. Ya, warnanya gelap, ya. Ya, hurun ain, ya itu makna hur. Sedangkan makna ain di halaman 476 ya jelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim, al-ainu jam'u aina. Sedangkan ain itu jamak dari aina. Wa hiyal 'azimatul aini minan nisa. Yaitu wanita yang matanya besar, ya, bola matanya besar, belok, ya, enggak sipit. Ya, wa rajulun a'yan idza kana dakhmal ain. Sedangkan laki-laki yang a'yan yaitu orang yang dia juga bola matanya, laki-laki yang bola matanya besar. Wa imra'atun aina wal jam'u ain. Sedangkan pada wanita dikatakan aina, ya, dan jamaknya adalah ain, ya. Was-sahih anna al-aina allati jama'at a'yunahunna sifatil husni wal malahati qala Muqatil al-ainu hisanul a'yuni. Ya, yang sahih bahwa al-ain di sini maknanya adalah yang mata mereka itu mengumpulkan berbagai macam sifat bagus dan kecantikan. Ya, sebagaimana jelaskan Muqatil, al-ain hisanul a'yun. Al-ain itu, ya, wanita-wanita yang matanya bagus, ya. Yang matanya bagus, maka itu hurun ain. Bidadari yang matanya bagus, sangat putih matanya, bagian putihnya, dan sangat hitam bagian hitamnya. Ya. Wa min mahasin, kemudian beliau jelaskan, ya, bagaimana ciri-ciri akhwat yang cantik, ya. Ya. Barangkali ada yang mencari akhwat yang cantik, ya, pilih kalau bisa sifat seperti ini. Ya, kalau tidak bisa, ya qadarullah, ya. Entah bagaimana, tapi kalau bisa, ya, silahkan dapatkan sifat yang seperti ini. Wa min mahasinil mar'ah ittisa'u 'ainiha fi tulin. Di antara sifat wanita yang cantik itu matanya besar, fi tulin. Postur tubuhnya tinggi. Wa dhiqul 'aini fil mar'ati minal 'uyubi. Sedangkan kalau matanya sempit, ya, sipit, itu termasuk aib. Sebagaimana di hadis Nabi SAW, ada sahabat yang menikahi wanita Ansar, ya, kemudian sahabat itu belum melihat, maka diperintahkan oleh Nabi SAW, coba lihat wanita Ansar, fa inna fi a'yunihinna syai'an, karena di mata orang Ansar itu ada sesuatu. Yakni apa? Ukuran matanya biasanya lebih kecil daripada ukuran mata wanita Quraisy, ya. Wa inna ma yustahabbu dhiqu minha fi arba'ati mawadhi'. Ya, kalau mata itu bagusnya besar, yang sempit itu bagusnya pada 4 hal. Famiha, pada bibirnya. Wa kharqi udhuniha, ya, pada kupingnya atau bagian yang tempat antingnya. Wa anfiha, hidungnya, ya, hidungnya mancung ramping yang bagus itu. Wa ma hunalika, dan yang seperti itu. Wa yustahabbu as-sa'atu minha fi arba'atin. Disukai itu, ya, besar pada 4 hal. Wajhiha, pada wajahnya. Wa sadriha, pada dadanya. Wa kahiriha wa huwa ma baina katifaiha wa jabhatiha. Lebar antara antara pundak dengan antara dahinya, ya. Antara kedua pundaknya dengan antara kedua dahinya itu lebar. Wa yustahabul bayadu minha fi arba'ati mawadhi'. Ya, disukai itu putih pada 4 hal. Launiha, warna kulitnya, ya. Wa farqiha, wallahu alam, ini apa yang maksud dengan farqiha atau firqiha. Wa thagriha, thagar itu bagian ini, ya. Thagar apa namanya, ya? Bagian bolong di bawah tenggorok ini thagar. Sekitar leher lah. Ya, bagian dekat pita suara itu thagar. Ya. Wa ba'du 'ainiha, dan bagian putih matanya. Ya. Wa yustahabbu as-sawadu minha fi arba'ati mawadhi'. Disukai hitam itu pada 4 hal. Ainiha, pada bagian hitam matanya. Wa hajibiha, alisnya, ya. Seperti rembulan sabit hitam. Wa hadabiha, pada bulu matanya. Wa sya'riha, dan rambutnya. Ya, rambutnya itu sebagaimana di syair-syair itu kalailil halik, seperti gelapnya malam. Ya, tapi gelapnya jangan kulitnya, rambut. Ya, yang bagus itu rambut. Ya.
Wa yustahabbu tulu minha fi arba'atin. Yang bagus itu panjang, tinggi pada 4 hal. Ya. Qiwamiha, pada postur badannya, wa unuqiha, lehernya, wa sya'riha, rambutnya, wa bananiha, ya, jemarinya panjang. Ya, bukan jempol semua. Ya. Panjang semua ya? Jempol. Iya, lentik sahih ya, lentik ini. Masya Allah. Ya. Wa istahabul qisar minha fi arba'atin. Disukai itu pendek pada 4 hal. Lisaniha, lidahnya. Ya, wa yadiha, tangannya. Ya, wa rijliha, kakinya. Wa ainiha, matanya. Ya, matanya maksudnya Allah alam, zahirnya pendek tapi bulat besar. Ya. Fatakunu qasiratut tarfi, qasiratir rijli wal lisani 'anil khuruji wa kathratil kalami. Ya, matanya pendek, tidak melirak-lirik sana sini. Kakinya pendek, ya, nggak suka keluar rumah. Lisannya pendek, nggak suka banyak omong. Ya, tidak sebagaimana mazhab sebagian wanita. Ya, pulangannya udah dibawelin. Ya. Qasiratul yadi, tangannya pendek dari ya menggapai hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, ini di antara ciri-ciri wanita yang bagus ya. Yang belum ya menikah atau yang ingin menambah, ya silahkan cari yang seperti itu. Ya. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim bawakan pasal lagi ya tentang ya hurul ain. Wallahu alam itu semakna dengan yang sebelumnya tadi, bahasan masih tentang dalil hurul ain. Yang ayat selanjutnya halaman 478 ya, beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insum qablahum wala jan. Ya, di dalamnya ada bidadari qasiratut tarfi, bidadari yang pendek ya pandangan matanya, lam yatmithunna, tidak pernah disentuh ya oleh manusia maupun jin. Apa maksud bidadari seperti ini? Qisarut tarfi ya itu maksudnya 3 hal, ada disebutkan pada 3 tempat. Ya, Allah sebutkan tentang qasiratul tarfi itu di 3 tempat dalam Quran. Ya, di antara tadi surat Ar-Rahman, di antara surat As-Saffat, wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan juga yang ketiga pada surat Sad, wa indahum qasiratut tarfi atrab. Ya. Wal mufassiruna kulluhum ala anna al-ma'na qasarna tarfahunna ala azwajihin fala yatmahna ila ghairihim. Maksud dari qasiratul tarfi apa? Mereka hanya melihat, memandang kepada suaminya saja, pasangannya saja. Ya, tidak melirik-lirik kepada ya lelaki surga yang lain. Tidak. Wakila qasarna tarfa azwajihinna alaihin. Ya, pendapat yang kedua bahwa kecantikan bidadari itu membuat suaminya sampai tidak mau lirak-lirik yang lain, hanya melihat kepada kecantikan bidadari tersebut saja. Ya. Fala yada'u husnuhunna wa jamaluhunna an yanzuru ila ghairihin. Ya, sehingga apa? Kebagusan bidadari dan kecantikannya tidak akan membuat pasangannya itu melihat kepada yang lain. Ya. Ini ada 2 makna ya. Makna pertama tadi ya, dari sisi bidadarinya dia hanya melihat kepada pasangannya. Penafsiran kedua bahwa kecantikan bidadarinya itu membuat pasangannya hanya melihat kepada si bidadarinya saja ya. Itu 2 penafsiran dari ya qasiratu at-tarfi ya. Ya, sebagaimana juga diriwayatkan dari Mujahid, yaqulu qasiratu tarfi ala azwajihin fala yabghina ghaira azwajahun. Ya, qasiratu tarfi, mereka hanya sebatas melihat pasangannya saja, tidak mau mencari selain pasangannya ya. Ini diantara ya tafsiran para salafus saleh. Sedangkan atrab di halaman 480 Ibnu Qayyim jelaskan ya bahwa bidadari tersebut atrab. Apa itu atrab? Ya, wa huwa lidatul insan. Ya, lidatul insan man wulida ma'aka fi waqtin wahid. Ya, lidah atau ladatul insan ay man wulida ma'aka fi waqtin wahid, yang umurnya sebaya dengan suaminya ya. Ya, qala Abu Ubaidah wa Bishaq aqranun asnanuhunna wahidah, yakni umurnya sebaya ya, umurnya sebaya sama. Qala Ibnu Abbas mustawiyatun ala sinnin wahidatin wa miladin wahidin banatu 33.
Ya, umurnya sebaya semua, umurnya sama ya seperti umur 33 tahun. Ya, akhwat itu sampai pada puncak kecantikannya umur 33 tahun. Ya. Setelah 33 tahun bagaimana? Ya, jelaskan oleh Halimah Ibnul Jauzi, setelah 33 itu nanti akhwat dia makin menurun. Ya, makin menurun sampai nanti umur ya umur peot ya, Allah alam beda-beda wanita itu. Ya, ini makna dari atrab. Ya, sedangkan makna dari lam yatmithunna qablahum insun walajan itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau menukilkan ya dari perkataan Abu Ubaidah di halaman 481, lam yamassahunna ya ma tamitha hadzal ba'ira hablun qat. Apa maksud lam yatmishun? Tidak pernah disentuh oleh siapapun juga. Ya. Ya, tidak pernah disentuh oleh siapapun juga. Sebagaimana dalam perkataan bahasa Arab, ma tamitha hadzal ba'ir. Unta ini tidak pernah ditomth, tidak pernah terkena oleh tali sedikit pun, tidak pernah diikat sedikit pun ya. Apakah tali kekang atau tali apapun, ai ma massahu, tidak pernah disentuh oleh tali ya. Itu makna at-tamth. Ya, jelaskan oleh Al-Farra, at-tamthu al-iftidadu wa huwa an-nikahu bit-tadmiyah ya, wa at-tamthu huwa ad-dam. Ya, jelaskan oleh Imam Al-Farra, salah seorang ahli lughah dari Kufah, ya at-tamthu al-iftidad. Apa ini jelasinnya? Ya, saya nggak enak juga jelasin ya, Mas Manto. Apa maksudnya? Ya. Bahasa kiasan aja. Bahasa halusnya ya. Saya susah nyari bahasanya ini. Ya, ini seperti malam pertama lah. Ya, suami malam pertama dengan istrinya. Ya, yaitu nikah berhubungan sampai berdarah. Ya, itu at-tamthu. Sebelumnya tidak pernah dibegitukan, berarti bidadari itu sebelumnya tidak pernah dibegitukan. Ya. Masih perawan berarti. Ya, iya, masih perawan. Ya. Bidadarinya masih perawan. Ya. Qala al-mufassirun lam yata'hunna wa lam yaghshahunna wa lam yujami'hunna. Tidak pernah ada yang menyetubuhinya, tidak pernah ada yang ya menjimaknya. Ya, ini dari bidadari tersebut tidak pernah disentuh apalagi sampai di ya hubungi oleh ya jenis lain. Insun walajan, kenapa ada insun walajan? Yakni bidadari yang untuk manusia itu kurang lebih penciptaannya mirip manusia. Bidadari untuk penghuni surga yang golongan jin itu kurang lebih dengan penciptaan mereka, dan masing-masing ada bidadari yang sesuai. Sehingga apa? Allah sebutkan isim zahir ins maupun jin ya. Ya, ini tentang bidadari-bidadari di surga. Ya, kira-kira dengan bidadari tersebut ngapain? Ya, itu dijelaskan oleh Halimah Ibnul Qayyim ya di bab yang selanjutnya. Ya, di bab selanjutnya beliau jelaskan ya di halaman ya insyaallah di bab yang ke-55 beliau jelaskan apa sih kesibukan para penghuni surga dengan bidadari. Di bab 55 jelaskan fi dzikri nikahi ahlil jannah wa wad'ihim ya, tentang pernikahan penduduk surga dan hubungan mereka, wal tidzadihim bidzalika akmala ladzatin, dan juga sangat menikmatinya penghuni surga dengan bidadari tersebut ya. Jelaskan dari hadis Abu Hurairah ya, innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati adra wa anna isnadahu sahih, bahwa lelaki penghuni surga nanti di surga itu satu harinya dia bergaul dengan 100 bidadari ya. 100 bidadari ya, nggak loyo-loyo ya. Dan juga dari hadis Abu Musa, innalil mu'mini fil jannah khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuduha situna milan. Sesungguhnya lelaki penghuni surga itu memiliki kemah dari mutiara besar berlubang panjangnya 60 mil, lahu fiha ahlun yatufu alaihin, yang dia memiliki bidadari-bidadari di situ, dia keliling ke bidadarinya ya. Dan dari hadis Anas, yu'tal mu'minu fil jannah quwwatu kadza wa kadza minal jima' ya, seorang mukmin di surga itu diberikan kekuatan sekian-sekian ya. Kalau di sini ya yang wattnya masih cuma 5 watt ya, nanti di surga itu diberikan kekuatan
sekian dan sekian. Itu nanti ada riwayat lain, itu 100 quwwatu mi'ah, ya, diberikan quwwatu mi'ah. Ya. Sebagaimana jelaskan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau bawakan juga hadis riwayat At-Tabarani halaman 519, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, inna ahlal jannah idza jama'u nisa'ahum udna abkara. Penghuni surga kalau dia berhubungan dengan bidadari surga nanti balik perawan lagi, ya, balik perawan lagi, ya. Tapi ini tidak ada yang meriwayatkan dari Asim kecuali Syarik, ya. Syarik bin Abdullah, ya, qadi Kufah, ya, dia awalnya thiqah tapi di akhir hayatnya dia dhaif, ya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Umamah, hal yatanakahu alul jannah, Nabi SAW ditanya apakah penghuni surga itu saling nikah, ya, qala, dijawab oleh Nabi SAW, bidzakarin la yamal, ya, dengan kemaluan yang tidak tidak pernah loyo, wa syahwatin la tanqati', dengan syahwat yang tidak pernah putus, dahman, saya nggak tega terjemahannya ini, ya, cari terjemahannya sendiri aja, ya. Ya, dengan, ya, bidzakarin la yamal, dengan kemaluan yang tidak pernah loyo sama sekali, ya. Dan juga Imam Ibnu Qayyim bawakan riwayat Sa'id bin Mansur di halaman 521, ya, inna ashabal jannah, ya, yang biasa baca surat Yasin, inna ashabal jannatil yauma fi syugurin fakihun, para penghuni surga itu nanti pada hari kiamat syugul terus, ya, syugul, bersenang-senang, ya. Kalau syugul di kalangan orang-orang Hadrami, syugul itu kerja. Ini kerjanya ngapain di surga? Gitu doang. Ya, dijawab fiftidadil abkar. Kerjanya ngapain di surga? Ya, kerjanya memecahkan perawan bidadari. Iya. Ya, memecah keperawanan para bidadari. Ya, itu kesibukannya. Sibuk banget itu. Begitu pula dibawakan dari riwayat Ibnu Mas'ud dengan riwayat yang semakna. Ya, qala Ibnu Mas'ud, syughluhum iftidadul adhara. Ya, memecah keperawanan para bidadari yang perawan. Ya, sudah itu nanti balik perawan lagi. Ya. Sudah itu kemudian, ya, kembali perawan lagi. Itulah kesibukan yang para penghuni surga. Ya. Ya, Masya Allah, ini, ya, hubungan bidadari surga, kemudian riwayat-riwayat yang seperti itu, ya. Dan, ya, diberikan, ya, kelezatan, ya, sebagaimana dalam riwayat Sa'id bin Jubair, inna syahwatahu la tajri fi jasadiha 70 aman tajidu ladzah. Sesungguhnya syahwat penghuni surga itu mengalir di jasadnya, ya, selama 70 tahun, terus dia terus-menerus mendapatkan, ya, kesenangan dan kelezatan, ya. Wala yalhaquhum bidzalika janabah, penghuni surga itu enggak kena janabah, fa yahtajuna ila tathhir, sehingga harus mandi. Wala dha'fun, tidak pula ada lemah, walan hilalu quwwah, tidak pula lemas, ya, bal watuhum watul tidadin wa na'imin, hubungan mereka di surga itu hubungan yang lezat dan, ya, nikmat. Wala afatun fiha min wajhin minal wujuh, tidak ada celaknya sedikit pun dalam hubungan, ya, intim di surga. Wa akmalun nasi fihi wa aswanuhum li nafsihi fi hadhihi ad-dar 'anil haram, ya, fakama anna man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Maka beliau mewasiatkan bagaimana caranya kita bisa seperti itu. Maka di negeri ini kita harus menjaga orang yang menjaga syahwat, menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana orang yang minum khamr di dunia itu nanti nggak bisa minum di akhirat. Wa man akala min sihafidz dhahabi wal fiddati fid dunya lam yakul fiha fil akhirah. Orang yang makan dari bejana emas, perak di dunia, dia nggak akan bisa di akhirat. Begitu pula di dunia, ya, kama qala Nabi SAW, innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Faman istawfa tayyibatihi wa ladzatahu wa adhabaha fi hadhihi dar hurimaha hunaka. Orang yang dia menghabiskan kesenangannya di sini, ya, berhubungan dengan yang haram, kelezatannya di sini, maka nanti dia terhalang dari nikmat tersebut nanti di akhirat. Ya, maka di dunia ini kita harus sabar dulu, ya, agar bisa menggapai berbagai macam nikmat tersebut, ya. Demikian ini, ya, tentang nikmat dari, ya, bidadari dan juga hubungan di surga, yang kemudian nanti ada inti dari kitab ini,
yakni bab tentang melihat Allah yang insyaallah akan dilanjutkan